Kanker bukanlah suatu jenis penyakit yang ringan. Peningkatannya dari tahun ke tahun selalu bertambah. Dan ini dibuktikan dari jenis angka kematian yang selalu meningkat. Dan hanya ada beberapa jenis kanker yang bisa ditangani dan juga diobati, namun itu pun hanya dalam stadium dini. Apa kabar pemirsa? Jumpa lagi bersama saya Alin yang akan menemani Anda tentunya selama 60 menit ke depan hanya di Ayo Sehat Re. Nah, seperti biasa pemirsa, kita akan memberikan sejumlah informasi dan juga menjawab seputar permasalahan kesehatan dan tentunya akan memberikan solusi agar kehidupan kita bisa lebih bergairah dan lebih baik lagi. Nah pemirsa, di episode kali ini kita akan membahas seputar bagaimana sih caranya menangani untuk mewaspadai gangguan kerusakan daya tahan tubuh dengan Ayurveda AV. Dan di studio, Alin sudah ditemani oleh 3 narasumber kita, dan yang pertama langsung saja kita berkenalan dulu dengan Dr. Handri Susilo, AKP IACM Diploma Ciptek, dan dokter ahli pengobatan komplementer yang menggabungkan medis dan juga akupuntur. Dan narasumber kita yang kedua yaitu adalah Ibu Yulia Nuraini, yaitu ahli herbal yang mendalami Ayurveda AV. Dan yang ketiga yaitu adalah narasumber kita Bapak Nyoto Marjoko, pengobatan tradisional yang juga banyak menangani kasus kanker dan juga ahli tulang dan ortopedi. Selamat pagi. Nah, bagaimana Gi? Apa sudah siap untuk membagikan informasi kepada pemirsa di rumah? Insya Allah siap ya. Nah pemirsa, sebelumnya Alin ingin ingatkan kepada pemirsa di rumah bahwa apabila pemirsa ingin langsung berinteraksi dengan kami, bisa langsung menghubungi ke layanan telepon kami di 031 5676 924. Nah, mungkin pertanyaan yang pertama ingin saya tanyakan kepada Ibu Yulia. Sebenarnya Ayurveda AV ini sendiri apa sih, Bu? Ayurveda AV ini adalah ramuan, ramuan tanaman obat yang menggunakan konsep Ayurveda, menggunakan konsep Ayurveda, yaitu sebuah konsep kuno, ya. Dimana khusus untuk Ayurveda AV ini itu betul-betul dibuat dengan sebuah teknologi yang hampir teknologi yang dimiliki oleh Ayurveda AV ini hampir jarang dimiliki oleh perusahaan besar herbal lainnya. Karena Ayurveda AV ini Amsar Private Limited ya produsennya, itu betul-betul memilih tanaman obat yang akan digunakan ini sesuai dengan standar-standar yang sudah ditentukan oleh WHO. Ya. Jadi ada satu beda. Memang yang dikatakan Ayurveda itu sebenarnya kita sudah mengenal sejak dulu, ya. Karena konsep pengobatan dengan tanaman obat ini itu sudah ada sejak zaman manusia ada. Ya, jadi sudah sejak awal sudah ada. Sementara pengobatan dengan ilmu obat-obatan medis itu baru ada sejak 200 tahun yang lalu. Ya, itu pun karena mengambil persamaan rumus bangun dari tanaman obat. Ya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui, yang harus kita ketahui adalah tanaman obat yang bagaimana. Ya, tanaman obat yang bagaimana yang punya kualitas yang betul-betul bisa berdampak bagus untuk tubuh. Tentunya harus dilihat adalah bagaimana cara memetik daun itu. Cara memetik daun itu juga cukup diperhatikan, Ibu. Harus diperhatikan. Kemudian jam petiknya. Jam petik, tempat tanaman itu tumbuh. Kemudian proses pengeringan. Ini juga harus. Dan bagaimana cara mengekstraksi. Ini betul-betul harus diperhatikan dengan baik. Secara detailnya harus diperhatikan, ya. Nah, selama 11 tahun saya betul-betul memperhatikan untuk Ayurveda AV ini, ya. Ayurveda AV ini betul-betul sudah memenuhi standar itu. Bahkan memiliki satu kelebihan di dalam teknologi untuk pembuatan ekstraknya. Ya, dan Amsar mampu menggabungkan masing-masing ekstrak dari tanaman obat ini menjadi satu kesatuan yang solid. Sehingga selama 11 tahun banyak rekan-rekan ya praktisi-praktisi ini juga para dokter yang menggabungkan pengobatan dengan Ayurveda AV ini, hasilnya sangat luar biasa. Dan yang ditakutkan banyak orang menggunakan tanaman obat ini kan adanya efek pengendapan di dalam organ tubuh kita. Dan alhamdulillah sekali selama 11 tahun kami belum melihat hal itu terhadap konsumen-konsumen Ayurveda kami. Nah, seperti itu, Mbak Alin. Berarti istilahnya Ayurveda ini sudah berjalan dengan baik juga, Ibu ya. Nah mungkin ada yang ingin saya tanyakan, Bu. Perusahaan dari Ayurveda ini sendiri letaknya di mana, Ibu? Di India. Oh, di India. Aslinya dari India lalu dikembangkan di
Kami mendatangkan asli dari India. Oh, langsung asli dari India, langsung diproduksi di Indonesia. Jadi kami datangkan memang sudah dalam bentuk blister itu kemari, ya, Amsar Private Limited, ya, sebuah perusahaan yang juga sudah memiliki sertifikat organik dari EcoCert Jerman. Ini penting sekali, harus digarisbawahi. Dan produk ini asli dari India. Langsung asli dari India. Cukup hebat juga ya, Bu, ya. Oke, nah mungkin yang bisa dijelaskan lagi kepada kami sebenarnya jenis-jenis penyakit apa saja sih yang mungkin bisa ditangani dari produk Ayurveda AV ini? Iya. Untuk diketahui bahwa sebenarnya produk-produk alam ini itu kan memperbaiki atau mengoptimalkan kembali kerja daripada organ kita. Jadi mesin-mesin tubuh kita. Ya, jadi lebih banyak dia menangani masalah-masalah penyakit degeneratif. Karena fungsinya adalah seperti yang minggu lalu sudah kita katakan, Ayurveda ini atau semua tanaman, ya, itu adalah fungsinya satu, dia cleansing. Ya, kemudian kedua dia rejuvenate, dan karena teknologinya tadi dia mampu untuk menyembuhkan. Jadi ada 3 hal yang bisa dilakukan oleh produk-produk Ayurveda ini. Ini, nah mungkin ini kan hanya dari jenis pengobatannya aja, Ibu, ya. Mungkin adakah hubungannya dengan suatu terapi dari penyembuhan untuk lebih mengkomplitkan lagi apa yang dibutuhkan dari sang pasien itu sendiri? Sangat, Mbak Alin, sangat sekali. Jadi kami selalu komplementer ya dalam pengobatan ini. Jadi pihak medis juga kalau memang penyakit itu berat, ya, pihak medis harus ikut turun tangan. Dan tetap harus ikut turun tangan karena untuk mendeteksi semuanya itu memang medis yang harus mendeteksi. Ya, kemudian makanan dia juga harus bagus, ramuan tanaman obat masuk, dan akan sangat bagus sekali kalau terapi ini kita masukkan. Seperti satu tadi keahlian dari Dr. Hendrik, akupuntur salah satunya, gitu. Itu adalah fungsinya untuk membantu mempercepat pengobatan. Jadi terapi harus diberikan merangsang saraf-saraf itu agar mudah sekali apa yang dimasukkan ini terserap kembali, terserap dengan baik. Oke, nah mungkin saya ingin bertanya kepada Dr. Hendrik juga di sini sebagai dokter ahli pengobatan komplementer yang menggabungkan medis dan juga akupuntur, Dok. Untuk sejauh ini proses apabila seorang pasien mengidap suatu penyakit dan mungkin harus dilakukan proses akupuntur ini membutuhkan waktu berapa lama, dokter? Jadi pertama-tama kita harus tahu dulu, ya, pasien ini datang ke tempat kita itu dengan keluhan apa. Karena apa? Dengan anamnesa yang benar, anamnesa itu adalah pertanyaan ke pasien, dia keluarnya sampai sedetilnya sehingga kita bisa membuat diagnosa yang benar, kita bisa memberikan terapi yang terbaik untuk pasien itu. Dan kita mempunyai komplementer, ilmu komplementer, yaitu gabungan antara ilmu kedokteran timur dan barat. Jadi kalau ilmu kedokteran barat dengan anamnesa, pemeriksaan fisik, lab, kalau kedokteran timur kita perlu dengan pemeriksaan lidah, dengan cara mencium, dengan pamak, ya, untuk memegang jari itu, ya, lengan ini. Jadi kita bisa lihat kalau keluhan ini adalah sindrom yin atau sindrom yang, keluhan organ apa yang kena. Nah, untuk yang kita bahas yang nanti ini kita akan bahas tentang osteoporosis dan kanker tulang misalnya, seperti itu. Kita jadi betul-betul harus mendalami itu, baru kita lakukan pengobatan. Nah, pengobatan ini harus benar-benar sesuai dengan keluhan yang ada pada pasien. Tidak kita buat-buat, dalam arti kata supaya produknya laku kita tambahin buahnya, akhirnya apa? Nggak efektif tapi tambah meracuni organ dalam tubuh kita, gitu loh. Harus proporsional. Tapi selama ini hubungan antara Ayurveda dengan akupuntur ini memang cukup erat juga ya, Bapak, ya? Ternyata setelah sebetulnya saya sudah lama pakai ini, ya. Dulu masih multi level, ya, jadi harganya cukup mahal, jadi akhirnya pasien-pasiennya yang mundur. Tapi sekarang berhubung sudah tidak ikut multi level dan harganya sangat-sangat terjangkau oleh pasien-pasien, akhirnya saya kombinasikan antara pengobatan barat dan timur. Hasilnya cukup bagus, Mbak. Di antaranya salah satu adalah stroke dan pasien kanker payudara. Dengan pasien yang kanker? Iya, itu hasilnya sangat-sangat bagus. Dan pasien saya terus terang aja sebetulnya didiagnosa umurnya tinggal 3 bulan gitu loh. 3 tahun, ya, 3 tahun. Jadi kok 3 tahun 3 bulan gitu loh. Tapi itu ternyata sekarang tambah sembuh. Tambah sembuh, ya, dokter, ya. Semua itu berkat yang
di atas ya bahasa. Dan juga usaha hanya juga tangan-tangannya saja. Iya boleh. Ya. Nah mungkin nanti kita juga akan bisa ngobrol lebih banyak lagi dan mungkin narasumber kita di sini bisa menjelaskan lebih detailnya seperti apa. Nah pemirsa, Alin ingatkan lagi kepada pemirsa di rumah, nanti kita juga akan mengadakan kuis dan juga ada hadiah yang kita berikan kepada 3 orang pemenang, tapi nanti akan kita buka pada segmen ketiga dan juga segmen keempat. Alin ingatkan lagi apabila pemirsa di rumah ingin langsung berhubungan dengan layanan interaktif kami, bisa langsung menelpon ke 03156766924 dan saat lagi Alin akan segera kembali.